Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meratul Khairia NIM 208 dari kelompok 6. Pokok pembahasan dari kelompok kita yaitu rasio aktivitas. Pembahasan yang pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada perusahaan. Rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi dari berbagai jenis aktiva. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan hasil dari rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan tersebut atau justru sebaliknya. Selanjutnya yaitu tujuan rasio aktivitas. Banyak perusahaan yang menggunakan rasio aktivitas dalam praktiknya dengan tujuan yang hendak dicapai. Banyak juga manfaat dari rasio aktivitas baik bagi kepentingan perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam rasio aktivitas ini yaitu yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, yaitu untuk menghitung hari rata-rata penghasilan piutang. Diketahui hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, yaitu untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam suatu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang ditanam. Yang kelima, yaitu untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Dan di slide saya yang ketiga, yaitu beberapa manfaat dari rasio aktivitas dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, dalam bidang piutang, perusahaan dapat mengetahui jumlah rata-rata penagihan piutang, sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak ditagih. Kedua, perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang yang berputar dalam satu periode. Kedua, dalam bidang persediaan, perusahaan dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. Yang ketiga, dalam bidang modal kerja dan penjualan, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Dengan kata lain, berapa penjualan yang dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Yang terakhir yaitu dalam bidang aktiva dan penjualan, perusahaan dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. Kedua, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jundi. Baik, selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang macam-macam rasio aktivitas. Di sini rasio aktivitas yang dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan terdiri dari beberapa macam. Penggunaan rasio yang diinginkan sangat tergantung dari keinginan manajemen perusahaan. Artinya, lengkap tidaknya rasio aktivitas yang akan digunakan tergantung dari kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai pihak manajemen perusahaan tersebut.
Secara umum, apabila seluruh rasio aktivitas yang ada digunakan akan mampu memperlihatkan efektivitas perusahaan secara maksimal. Jika dibandingkan dengan penggunaan hanya sebagian saja, berikut ini akan dipaparkan tentang macam-macam rasio aktivitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya. Nah, macam-macam rasio aktivitas yang pertama adalah receivable turnover atau perputaran piutang. Maksudnya adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah, dan kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah, ada over investment dalam piutang. Hal yang jelas adalah rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Nah, untuk contohnya udah ada di dalam PPT. Maksudnya itu adalah perputaran piutang untuk tahun 2017 adalah 11 kali dibandingkan penjualan, dan perputaran piutang untuk tahun 2012 adalah 15,5 kali dibandingkan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk tahun 2017 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil. Namun untuk tahun 2018 dianggap berhasil karena melebihi angka rata-rata industri. Bagi bank yang akan memberikan kredit, hal yang perlu dihitung adalah hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih, dan rasio ini juga sering disebut dengan days sales uncollected. Selanjutnya, macam-macam dari rasio aktivitas yang kedua ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Nah, rasio ini biasanya untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan inventory ini berputar dalam satu periode. Dapat diartikan bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah persediaan diganti dalam satu tahun. Nah, semakin kecil rasio ini, semakin jelek pula demikian sebaliknya. Apabila rasio yang diperoleh tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan bekerja secara efisien dan liquid, persediaan semakin baik. Demikian pula apabila perputaran persediaan rendah, berarti perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif, dan banyak barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. Nah, untuk maksud dari contohnya adalah rasio ini menunjukkan 24 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Apabila rata-ratanya 20 kali, berarti perputaran persediaannya lebih baik. Untuk mengetahui rata-rata dapat dicari dengan membagikan jumlah hari dalam satu tahun dibagi persediaan perputaran. 360 dibagi 24 sama dengan 15 hari. Untuk perputaran persediaan dalam hari, rata-rata industri bisa dihitung 365 dibagi 20 sama dengan 18,2 atau 19 hari. Artinya terdapat kecepatan perubahan persediaan selama menjadi piutang satu hari. Selanjutnya, working capital turnover atau perputaran modal kerja, yang mana rumusnya penjualan bersih per modal kerja rata-rata atau penjualan bersih per modal kerja. Nah, contohnya di sini diketahui bahwa penjualan bersih pada tahun 2017 5.950, sedangkan modal kerja rata-ratanya 1.500. Nah, nanti itu langsung dibagi ya. 5.950 dibagi 1.500 dengan hasil 3,96 dan dibulatkan menjadi 3,9 kali. Analisisnya, perputaran modal kerja 2017 sebesar 3,9 kali setiap satu modal kerja yang dapat menghasilkan 3,9 penjualan.
Selanjutnya, perputaran aktiva tetap. Nah, rumusnya di sini penjualan per total aktiva tetap. Contohnya, pada tahun 2017 penjualannya di sini 5.950, sedangkan total aktiva tetapnya 2.400. Jadi, total keseluruhannya 2,48 atau 2,5 kali. Nah, bisa disimpulkan bahwa perputaran aktiva tetap tahun 2017 sebesar 2,5 kali, artinya setiap satu aktiva tetap dapat menghasilkan 2,5 penjualan. Total asset turnover, yang mana rumusnya penjualan per total aktiva. Contohnya, penjualan pada tahun 2017 di sini sebesar 5.950, sedangkan total aktivanya 4.200. Nah, jika 5.950 dibagi 4.200, maka menghasilkan 1.416 atau 1,42 kali. Analisisnya, perputaran total aktiva tahun 2017 sebesar 1,42 kali. Artinya, setiap satu total aktiva dapat menghasilkan 1,42 penjualan. Aplikasi rasio aktivitas di sini ada 7 jenisnya. Yang pertama, receivable turnover, days of receivable, inventory turnover, days of inventory, working capital turnover, fixed asset turnover, total asset turnover. Yang mana analisis dari tabel tersebut bahwa receivable turnover untuk tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, yakni sebesar 12 kali menjadi 15,5 kali, yang artinya semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil, sementara rata-rata industri 15 kali, berarti peningkatan terjadi melebihi rata-rata industri. Inventory turnover terjadi penurunan 24 kali tahun 2017 dan turun 18 kali pada tahun 2018. Sementara rata-rata industri sebesar 20 kali. Maka perusahaan di sini dikatakan menurun pada tahun 2018 karena di bawah rata-rata industri. Rasio days of inventory pada tahun 2017 selama 15 hari, sedangkan tahun 2018 selama 20 hari. Ini menyimpulkan bahwa keadaan tersebut kurang baik karena rata-rata industri selama 19 hari. Days of receivable untuk tahun 2017 selama 34 hari dan tahun 2018 selama 25 hari. Karena kurang dari 660 hari, artinya perusahaan tersebut mampu melakukan penagihan secara tepat waktu. Rasio perputaran modal kerja tahun 2017 sebesar 3,7 kali, ke tahun 2018 sebesar 2,4 kali. Artinya, ada kemajuan yang didapat oleh manajemen tersebut. Akan tetapi, jika rata-rata industri pada waktu itu 6 kali, maka kondisi tahun 2017 dan 2018 di sini dinilai kurang baik karena berada di bawah rata-rata. Terjadi penurunan rasio pada tahun 2017 sebesar 2,5 kali, ke tahun 2018 sebesar 2,2 kali. Nah, untuk total aset turnover yakni 5 kali, maka perusahaan tersebut belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimilikinya. Terjadi penurunan rasio dari tahun 2017 sebesar 1,42 ke tahun 2018 sebesar 1,38 kali. Nah, rata-rata industri di sini untuk total aset turnover yakni 2 kali. Berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas total aktiva yang dimiliki. Nah, perusahaan di sini diharapkan untuk meningkatkan penjualannya atau mengurangi sebagian dari aktiva yang kurang produktif.